Bisa kita mulai atau masih menunggu yang lain? Halo? Bisa kita mulai atau masih menunggu yang lainnya? Bisa, Pak. Oh, suara saya nggak ada. Gimana Mas Nizar? Nunggu yang lain atau mulai aja? Bapak. Oke, kita tunggu 3 menit lagi ya. Tetapkan jam 7.20. Tapi aku gak lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, yaitu tentang analisa kasus. Tapi sebelumnya, kita udah bahas sektor movement belum? 5 komponen keseimbangan tubuh pada manusia udah dibahas belum ya? Belum, Pak. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Belum, Pak. Belum, baik, oke. Kalau gitu kita bahas dulu terkait dengan komponen. Sebentar saya cari PowerPoint-nya. Nggak ada. Yang ini udah belum ya? Pengukuran postur. Mas Nizar. Pengukuran postur sudah kemarin, Pak. Oh, sudah ya? Oke, baik. Berarti nanti tinggal dipraktek aja kalau vektor movement-nya. Kita masuk ke materi lanjutannya, yaitu tentang analisa kasus pada fisioterapi. Nah, jadi teman-teman, saya rasa dalam analisa kasus pada fisioterapi ini, kita harus banyak bisa berimajinasi terkait dengan kondisi pasien. Karena dari analisa kasus ini, kita bisa mengembangkan banyak hal. Patokan kita yaitu adalah menggunakan ICF atau International Classification of Functional. Ada yang namanya structure body function, structure body function. Keduanya ini disebut juga dengan impairment. Nah, jadi kalau misalnya ada yang membahas tentang apakah impairment dalam kasus tersebut, nah biasanya ada profesi lain yang mendefinisikan structure dan body function itu adalah impairment. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang sama. Structure body function ataupun impairment ini menjelaskan tentang kondisi tubuh pasien. Kondisi anatomi dan kondisi fungsi. Nah, jadi ada dua. Bagaimana strukturnya
Bagaimana bentuknya? Bagaimana kondisinya? Apakah dia spasme? Apakah dia luka terbuka? Apakah dia odema? Itu adalah kondisi anatomi. Nah, artinya kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana bentuk anatomi yang benar, anatomi yang tepat seperti apa. Nah, sementara kondisi fungsi itu menjelaskan terkait dengan bagaimana fungsi itu terjadi. Sebagai contohnya, jantung kita ketahui dia memiliki kalau anatominya ada 4 ruang. Bagaimana ruang tersebut dia mampu mendistribusikan darah. Mampu atau tidaknya dia bekerja, jantung tersebut itu sudah membahas tentang fungsi. Lalu di jantung juga ada yang namanya katup. Katup itu kita harus tahu cara kerjanya seperti apa, bagaimana cara dia membuka, bagaimana suaranya, itu adalah kondisi anatomi. Tapi kita juga harus mengetahui bagaimana fungsi dari katup tersebut. Oh, ternyata fungsinya adalah sebagai sekat, ataupun sebagai penutup, ataupun sebagai jalan dari ventrikel ke atrium atau sebaliknya. Sehingga kalau misalnya terjadi kerusakan pada katup, maka suaranya adalah suara bocor dan lain-lain. Nah, itu structure body function. Lalu ada kondisi lainnya, kalau dalam ICF itu disebut juga dengan fungsional. Nah, kalau fungsional kan sudah dijelaskan di kemarin bahwa contohnya itu aktivitas kita sehari-hari. Seperti kita BAB, buang air besar, lalu seperti kita makan dan minum, transfer dan ambulasi, itu adalah fungsional. Biasanya dituliskan dalam tulisan fungsional limitation. Lalu ada hal lainnya lagi yang disebut juga dengan disability. Atau dalam ICF ini disebut juga dengan yang namanya participation. Bagaimana kondisi tubuh dia berguna untuk masyarakat, itu adalah partisipasi. Bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam lingkungannya. Kalau misalnya dia adalah seorang pelajar, berarti dia berpartisipasi dalam lingkungannya adalah sebagai pelajar. Belajar di sekolah, bermain bersama teman-temannya, melakukan aktivitas sehari-hari misalnya saja seperti kursus, ngeband, itu participation. Ngedance, itu participation. Arisan, itu participation. Berbeda dengan functional limitation. Functional limitation itu adalah basic dari partisipasi. Oke, jadi mohon sangat dipahami terkait dengan bagaimana kalian mendiagnosa dan menggunakan ICF dalam analisa kasus pada fisioterapi. Selanjutnya, kita contohkan saja dalam suatu kasus yang disebut juga dengan permasalahan pada otot dan tulang atau dikategorikan sebagai musculoskeletal disorder. Ternyata banyak loh musculoskeletal disorder. Ini ada beberapa diagnosa yang tertulis di sini. Thoracic outlet syndrome ataupun yang disebut juga dengan TOS. Bagaimana ada terjepitnya saraf ataupun terjepitnya otot ataupun kekakuan pada bagian torakal. Lalu ada the Queen-Fan syndrome, peradangan pada abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis. Ada tennis elbow, lalu ada bursitis, lalu ada osteoartritis, plantar fasciitis, tendinopati Achilles, patellar tendonitis, developmental dysplasia ataupun lepasnya pada katup ini ya, katup, lepasnya sendi hip di sini, hernia discus, juga dengan hernia nucleus pulposus bahasa lainnya. Lalu ada golfer elbow, ada gout atau ini nama apa? Nama diagnosa lainnya asam urat di Indonesia, rotator cuff tendonitis. Nah, ini adalah permasalahan muskuloskeletal. Hanya muskuloskeletal saja. Nah, kalau muskuloskeletal saja ini udah banyak loh diagnosanya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 diagnosa. Kalau kita aja. Bagaimana dengan kondisi lainnya? Oh, lebih banyak lagi kondisi lainnya. Kalau kita membahasnya tentang saraf, ya di pergelangan tangan aja ada namanya terjepitnya saraf medianus, disebut juga dengan carpal tunnel syndrome. Lalu ada nanti cervical rod syndrome dan lain-lainnya. Masih banyak sekali. Nah, teman-teman, kalau misalnya dalam mendiagnosa menggunakan bahasa medis ataupun menggunakan diagnosa medis, teman-teman juga harus tahu kondisi yang terjadi pada orang tersebut. Misalnya saja ada De Quervain syndrome. Kita harus tahu anatomi yang terjadi ataupun patofisiologi yang terjadi pada De Quervain tendinosis ini atau De Quervain syndrome. Begitu juga dengan osteoartritis. Ya. Yang kita ketahui kan osteoartritis adalah nyeri lutut. Tapi nyeri lutut yang seperti apa? Apa yang membedakan nyeri lutut ini dengan nyeri lutut kondisi umum lainnya? Plantar fasciitis, apa bedanya dengan flat foot? Apa bedanya dengan hike arcus? Apa bedanya dengan bunion? Itu kan adalah kondisi yang berbeda-beda. Padahal sama-sama ada di pergelangan pergelangan kaki dan di telapak kaki. Nah, kita harus tahu anatominya dulu, normalnya seperti apa. Setelah mengetahui anatominya, yang normal seperti apa, kita cari tahu patofisiologi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sehingga nantinya kita bisa menentukan bagaimana structure dan body function yang terjadi pada pasien itu sendiri. Nah, ya tadi analisa anatomi, teman-teman wajib mengetahui analisa dari otot. Artinya, anatomi otot sudah harus hafal semuanya. Ini semester 3 akhir hafal. Lalu di dalam otot itu ada tulang. Di antara tulang ada artikulasio. Di artikulasionya itu ada cartilago, ini cartilago yang berwarna putih. Lalu di antara kedua cartilago selalu akan ada cairan sinovial, dan yang nantinya ada bursa juga di dalamnya. Lalu pada saat otot bertemu dengan tulang, dia akan selalu dibahasnya itu adalah origo dan insersio, di mana origo dan insersio itu diartikan sebagai tendon. Lalu selain otot, ada fungsi lain dalam anatomi tubuh manusia yang melekat di tulang juga, yang fungsinya adalah untuk stabilisasi, yang disebut juga dengan ligamen. Nah, teman-teman wajib tahu dan wajib hafal anatomi tersebut. Karena nantinya kita nggak akan tahu, besok kita akan mendapat pasien apa, besok akan mendapat pasien apa. Ibaratnya kita tahu ada suatu jaringan yang paling luar di sini adalah otot. Jaringan yang lebih dalamnya lagi ada tendon. Lebih dalamnya lagi ada bursa. Lebih dalamnya lagi ada kapsul. Lebih dalamnya lagi ada tulang. Lebih spesifik lagi ada cartilago. Ibaratnya pada saat kita memberikan intervensi atau memberikan suatu dosis, entah itu dosisnya adalah bukan infrared ya, infrared boleh lah ya, infrared, lalu kita mau berikan parafin, lalu kita mau berikan ultrason, kita mau berikan intervensi diatermi, kita harus tahu seberapa dalam intervensi tersebut dalam melakukan perbaikan atau soft tissue healing. Kalau jaringan yang di luar rusak berarti soft tissue healing. Tapi kalau jaringan yang di dalam yang rusak, ini tulang-tulang yang rusak berarti bone healing. Nah, bagaimana healing itu bisa terjadi? Dengan menggunakan suatu modalitas yang kalian pilih sebagai fisioterapi. Kalau misalnya kalian nggak tahu anatominya, apa yang terjadi atau apa yang rusak di dalamnya, maka menentukan dosisnya salah. Ibaratnya ada pasien batuk, seorang dokter langsung memberikan obat yang namanya obatnya adalah OBH. Tapi pengguna obatnya nggak tahu mau minumnya sebanyak apa. Akhirnya diminum dalam satu waktu itu 1 botol. Nah, kan overdosis. Sama seperti fisioterapi juga seperti itu. Pada saat kita memberikan suatu intervensi alat atau intervensi latihan atau manipulasi sekalipun, kita harus tahu
sebatas apa dosis yang harus kita berikan kepada pasien kita sendiri. Nah, yaitu dengan kita memahami anatomi. Ya. Lalu berikutnya, selain kita analisa dari tubuh, analisa anatomi, kita lanjutnya adalah analisa pola jalan. Saya rasa ini udah didapatkan waktu perkuliahan biomekanik ya. Jadi ada pola jalan, feel right, feel off, mid sign. Ya, itu sudah kalian harus hafalkan. Jadi bagaimana posisi pada saat tumit kita itu menginjak di lantai, ya, hanya tumit, berarti itu namanya apa? Initial contact. Lalu pada saat telapak kaki itu menapak seluruhnya, ya, antara sisi depan dan sisi belakang namanya apa? Foot off. Nah, lalu misalnya dalam kondisi heel-nya atau tumitnya dia naik ke atas dan dia melakukan posisi seperti menjinjit namanya apa? Swing. Mid swing. Nah, kalau misalnya pada saat dia sudah melayang, mana nih melayangnya nih? Melayangnya mana? Oh ini. Dia kategorinya adalah swing. Initial contact lagi, foot off dan seterusnya kembali. Nah, ini adalah fase jalan normal yang kalian wajib tahu dan wajib kalian bisa melihat dari skenario pasien yang ada di lapangan. Karena dengan analisa pola jalan ini, kita dapat mengetahui keterbatasan ataupun permasalahan yang terjadi pada orang tersebut. Ada di sisi kiri atau kanankah? Nah, kita juga bisa memahami pada saat dia melakukan gerakan mid swing, kira-kira otot apakah yang berkontraksi. Begitu juga pada saat initial contact, otot apakah yang berkontraksi. Lalu pada saat swing, dia mengangkat telapak kakinya, otot apakah yang berkontraksi. Kita harus memahaminya. Ya. Jadi bukan hanya melihat nama-namanya saja dari bentuk telapak kaki ataupun dari gerakan telapak kaki, tapi kita juga harus memahami bagaimana biomekaniknya. Kinesiologi dan biomekanik kita harus kuat. Oh ternyata sebagai contoh, pada saat swing itu terjadi, telapak kaki terangkat, maka otot yang paling berkontraksi itu adalah quadriceps. Kenapa quadriceps? Karena bukan hanya di telapak kaki, tapi terjadi gerakan fleksi pada hip dan fleksi pada knee. Fleksi pada hip akan bekerja yaitu iliopsoas yang disertai juga dengan eksentrik pada quadriceps. Sehingga quadriceps juga harus kuat pada saat mid swing. Contohnya itu. Lalu pada saat dia, contoh lagi, mid swing, tadi swing ya. Lalu pada saat swing. Pada saat swing, apa yang terjadi dari seorang pasien? Oh ternyata pada saat mid swing ini, dia seolah-olah kayak menjinjit. Bukan seolah-olah kayak menjinjit, yang menjinjit. Pada saat menjinjit berarti otot apa yang berkontraksi? Nah kalau misalnya itu terjadi masalah, kita ketahui juga otot apa yang bermasalah dari orang pasien tersebut. Oke. Seharusnya udah dipahami ya teman-teman ya. Dalam analisa pola jalan. Jadi kita harus tahu juga pola jalan yang normal itu pada pasien seperti apa. Nah, analisa lainnya, analisa spesifik lainnya yaitu pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik bisa terkait juga dengan nyeri, terkait dengan lingkup gerak sendi, lalu ada vital sign. Saya tuliskan aja di sini. LGS, lalu ada kekuatan otot, vital sign, ini contoh lainnya, dan masih banyak lagi, komponen pemeriksaan fisik lainnya. Tes spesifik. Tes spesifik ini per review. Nah, nanti ini kalau misalnya kalian belum paham wajar, karena belum saya ajarkan. Ya, nanti karena ini adalah materi pada saat semester 4 untuk tes spesifik. Dan pemeriksaan penunjang yaitu dengan menggunakan hasil lab, radiologi, atau pengukuran spesifik. Misalnya kalau di minggu lalu mungkin udah sama Mbak Zunita, kalian lakukan pengukuran telapak kaki, lalu kalian melakukan pengukuran postur leher juga. Nah itu salah satu pemeriksaan penunjang. Nah itu analisa spesifik.
Nah, berikutnya, ini adalah alur dalam melakukan analisa fisioterapi, yaitu yang pertama adalah analisa patofisiologi. Bagaimana teman-teman wajib mengetahui apa yang terjadi dari seorang pasien tersebut. Bagaimana kok dia bisa robek ototnya? Kok dia bisa meradang ototnya? Kalian harus memahami patofisiologinya terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah menentukan patofisiologi, ya artinya teman-teman juga sudah harus menetapkan diagnosa. Nah, dari diagnosa ini, yang nantinya kita akan menentukan prognosis. Prognosis ini adalah bagaimana kita bisa meramal masa depan. Tapi bukan kayak dukun. Maksud dari meramal masa depan adalah karena kita tahu patofisiologinya, karena kita tahu betapa besar kerusakan yang terjadi dari orang tersebut, kita bisa menentukan orang ini bisa sembuh atau tidak. Orang ini sembuhnya kapan. Ya. Nah, prognosis itu ada 3 macam. Yang pertama adalah quo et vitam, yaitu ternyata orang ini hidup. Kayak misalnya, dia ternyata jadi stroke ataupun pecahnya pembuluh darah yang ada di otak atau tersumbat juga boleh, silakan. Kita bisa harus menentukan orang ini bisa hidup nggak besok, tahun depan bisa hidup nggak. Itu quo et vitam. Lalu ada quo et functionam, yaitu berfungsi. Dia punya kaki. Fungsi kaki apa? Berjalan, berdiri. Fungsi tangan apa? Menggenggam, mengambil gayung, menulis, lalu menyangkul. Itu fungsi. Quo et sanam, artinya bisa sembuh nggak sih? Kita harus bisa memprediksi itu semua. Ya, jadi kita melakukan ramalan, bukan ramalan sih. Kita memprediksi masa depan, apa yang terjadi dari orang tersebut. Ya walaupun semuanya ada di kehendak Allah ya, entah itu nanti dia mau seperti apa, tapi kita harus bisa menentukan prognosis. Itulah fisioterapi. Jadi macam-macam prognosisnya yang nanti kita harus lakukan itu adalah quo et vitam, quo et functionam, dan quo et sanam. Nah, jenis prognosisnya yaitu adalah sanam, yaitu dia bisa sembuh. Sembuh total, gitu ya. Lalu ada bonam, dia bisa sembuh, ini ada bonam, dia bisa sembuh, tapi dia menyisakan permasalahan. Contoh seperti stroke, dia bisa sembuh, bisa jalan, tapi kita bisa mengatakan, nanti pola jalannya nggak bagus, tapi dia bisa sembuh nih dari post-stroke nih. Dia bisa jalan nih, tapi pola jalannya nanti akan ada sisa atau ada kesemutan. Nah, itu bonam. Sementara malam yang mungkin gelap, jadi dia itu kategorinya adalah buruk, nggak bisa sembuh. Kayak contohnya adalah misalnya apa ya, dia stroke berkali-kali dalam 1 minggu, 10 kali stroke misalnya. Ini prognosisnya jelek, prognosisnya nggak bagus. Nah, lalu ada dubia. Dubia itu kalian bimbang, kalian nggak bisa menentukan. Tapi dubia bisa ke arah sembuh dan ke arah buruk, yaitu dubia et sanam dan dubia et malam. Kalian ragu, tapi aku lebih spesifik, dia bakal sembuh kok, gitu. Nah, berarti kalian memprognosisnya itu adalah dubia et sanam. Karena kalian ragu, tapi kamu yakin bisa sembuh. Tapi kalau kamu tidak yakin dia sembuh, dan kamu ragu untuk dia sembuh, maka diagnosanya adalah dubia et malam. Nah, setelah dapat menentukan prognosis, barulah rencana intervensi fisioterapi. Kalian mau ngasih apa? Monggo silakan. Yang terpenting adalah sesuai dengan kasus yang terjadi. Ya kalau misalnya dia tidak butuh massage, ngapain dimassage? Kalau misalnya dia tidak butuh infrared, ngapain pakai infrared? Nah, maka dari itu kita harus bisa melakukan analisa dan menetapkan prognosis. Ada suatu kasus, ini kasus nanti kita lakukan pada saat praktek. Silakan di screenshot terlebih dahulu. Oke, nanti per kelompoknya kita berdiskusi. Jadi silakan nanti kalian pada saat kita masuk nanti
langsung kita berdiskusi. Jadi nggak ada yang mikir lagi, nggak ada yang diem di tempat, gitu ya. Jangan sampai saya bertanya kalian hanya diem aja nanti waktu praktek. Jadi pada saat saya bertanya waktu kelas praktek sudah bisa menjawab semuanya. Yaitu hanya membuat skenario pemeriksaan pada kasus yang ada di atas. Silakan di screenshot dari kasus ini. Nanti silakan lakukan pemeriksaan tahapan fisioterapi dari analisa muskuloskeletal, analisa anatomi, analisa pola jalan, pemeriksaan fisik, tes spesifik, dan pemeriksaan penunjang, dan tentukan prognosis dari pasien tersebut. Sampai ketemu di kuliah praktek, saya tutup pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Ya. Terima kasih Bapak.